Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang pelajaran fikih, yaitu bab 2 yang berjudul mudahnya sholat dalam perjalanan. Nah, di sini sholat dalam perjalanan ada jamak dan qashar ya. Ada di buku fikih halaman 15 yaitu sholat jamak dan qashar ketentuannya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, sholat jamak itu apa sih? Sholat jamak itu artinya jamak itu berkumpul atau menggabungkan ya, mengumpulkan antara dua sholat dalam satu waktu. Seperti sholat zuhur yang bisa dijamak dengan sholat asar, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Nah, kalau subuh tidak bisa dijamak ya. Nah, terus ada juga nih qashar. Nah, jamak juga ada jamak qashar. Apa sih pengertian qashar? Nah, qashar ini meringkas ya, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur, asar, isya itu 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, yang tidak bisa diringkas yaitu sholat maghrib dan sholat subuh, karena sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Jadi yang hanya bisa diringkas hanya sholat yang 4 rakaat saja. Nah, sekarang bagaimana sih ketentuan sholat jamak dan qashar ini? Kita tidak boleh asal ngejamak ya, mentang-mentang kita jalan-jalan ke mall terus karena ini kita jamak aja, kan boleh dijamak qashar gitu kan. Nah, jamak qashar ini ada ketentuannya, jaraknya juga harus jauh berapa sekian meter, kilometer ya. Jadi kalau cuman ke mall atau mudik ke Cilamaya, mudik dari Kosambi ke Tempuran, nah itu nggak bisa dijamak ya. Jadi kalau yang dijamak itu perjalanan misalkan mudiknya ke Jawa Timur, apalagi lebih jauh sehari semalam ya. Nah, jadi ke Bandung, nah itu yang jauh boleh itu dijamak. Tapi kalau kita hanya main di mall mah nggak bisa ya, nggak bisa dijamak. Nah, sekarang kita ketentuannya gimana nih Bu? Yang dibolehkan sholat jamak itu berapa kilometer sih? Nah, di sini ada di halaman 17 dijelaskan bahwa hal-hal yang perbolehkan untuk kita dapat melakukan sholat jamak dan qashar, yaitu yang pertama, sedang melakukan perjalanan minimal sejauh kurang lebih 81 km. Nah, hal ini juga sesuai dengan kesepakatan ulama. Jadi minimal ya, minimal 81 km. Nah, poin kedua yaitu perjalanan bukan memiliki tujuan yang negatif atau berbuat dosa. Contohnya, kalian kalau lebaran kan suka tamasya ya, misalkan ke Taman Matahari itu ke Bogor, jauh kan? Nah, kalian bisa nanti daripada meninggalkan sholat, nah boleh dijamak atau di qashar ya. Jadi terus jalan-jalan atau study tour ke Borobudur, Candi Borobudur, terus ke Jogja, ke mana, pokoknya dalam keadaan tamasya atau ke Bali gitu kan. Nah, itu kan kita jalan-jalannya nggak dosa ya, tapi kita seringkali di sini orang-orang itu lebih mementingkan jalan-jalan dan meninggalkan sholat. Makanya ini boleh dijamak sholatnya ataupun di qashar gitu. Terus poin ketiga yaitu sedang dalam keadaan yang berbahaya seperti perang ataupun bencana. Nah, kalian misalkan lagi perang, kalau sekarang kan udah nggak ada perang ya. Nah gitu, ke zaman dulu sering perang dari zaman Rasulullah. Nah, itu boleh dijamak karena emang buru-buru gitu kan. Nah, makanya ini boleh diringkas gitu. Ya udah ya.
Dan ini ya, dan jama dan qasar ini bisa dilaksanakan di awal waktu, misalkan sholat zuhur dan asar. Nah, kalian mengerjakannya di sholat zuhur, berarti kalian itu sholat jama takdim ya. Kalau kalian melaksanakannya di sholat asar, berarti kalian niatnya jama takhir qasar ya, karena sholatnya diakhirkan di sholat asar. Misalkan kalian lagi jalan-jalan ke Borobudur, terus aduh ini nih tanggung karena masih ada aktivitas yang harus diselesaikan, nanti saja sholatnya pas asar, berarti itu kita niat sholat jama takhir ya, jadi diakhirkan. Kalau takdim itu di awal ya, jadi dikerjakannya di sholat zuhur. Nah itu sekian dulu ya penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan semuanya paham. Nanti kita akan bahas kembali di kelas, dan tata caranya nanti kita praktekkan ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.